Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nurmahni dengan NIM mahasiswa 23811300016. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana contoh penerapan teori pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Adapun presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi digital, pembelajaran digital yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Uswatun Hasanah MPD. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi, yaitu pada slide yang kedua. Slide ini memberikan gambaran tentang bagaimana teori-teori pembelajaran yang mungkin sudah kita kenal sebelumnya, seperti kognitivisme yang dipadukan berevolusi dengan teknologi-teknologi dari masa depan seperti AI, VR, dan Big Data. Jadi bukan merubah, tapi memberikan ruang bagi metode yang lama untuk berevolusi dengan teknologi yang ada di saat ini. Selanjutnya, mari kita mulai dengan behaviorisme di era digital 5.0. Kita melihat penerapan behaviorisme ini dalam platform gamifikasi seperti Duolingo. Stimulusnya bisa berupa notifikasi otomatis dari AI dan responnya adalah siswa bisa menyelesaikan modul. Reward digital seperti koin yang diberikan secara instan sehingga bisa mendorong perilaku belajar positif. Menariknya, pemberian reward ini dilakukan secara otomatis oleh algoritma, bukan lagi manual oleh guru itu sendiri. Selanjutnya ada kognitivisme yang berfokus pada memori atau pemrosesan informasi. Alih-alih membaca teks yang bisa membebani memori, siswa sekarang menggunakan virtual reality atau VR untuk memanipulasi hologram 3D, organ tubuh atau planet. Ini membantu menyandingkan informasi yang kompleks ke memori jangka panjang melalui pengalaman visual dan spasial yang mendalam. Selanjutnya, konstruktivisme menekankan pada penciptaan makna melalui pengalaman. Contoh penerapannya bisa kita lihat pada kolaborasi cloud seperti Google Workspace atau Figma, di mana siswa bersama-sama membangun karya simulasi metaverse untuk berinteraksi dengan sejarah secara langsung, dan coding Makerspace, di mana siswa merakit logika sendiri untuk melihat hasil yang nyata. Selanjutnya, bagaimana dengan humanisme di dunia digital? Ini tentang potensi unik setiap individu. Contohnya AI tutor personal tidak hanya memberi jawaban, tapi bertanya tentang kesulitan dan perasaan siswa. Ada juga software yang bisa mendeteksi emosi melalui webcam untuk menyesuaikan tempo belajar dan menyarankan istirahat, sangat menghargai aspek psikologis siswa. Selanjutnya, teori sibernetik fokus pada pengolahan data sistem. Di era 5.0 ini terwujud dalam dashboard analitik pembelajaran. Contohnya seperti LMS, Learning Management System, melacak data siswa secara masif, lalu mengolahnya menyesuaikan kurikulum dan jalur belajar secara prediktif dan spesifik untuk setiap siswa. Dan tingkat akurasi prediktifnya sangat tinggi, bisa sampai di angka 99%. Selanjutnya, contoh dari konektivisme. Konektivisme adalah tentang belajar melalui jaringan informasi. Alurnya bisa seperti siswa mencari simpul informasi, jaringan Google Scholar atau forum, lalu menggunakan filter AI seperti ChatGPT untuk menyaring data, kemudian di kelas digital lintas negara, dan akhirnya siswa bisa memproduksi ulang konten baru. Misalnya video TikTok edukasi yang menjadi simpul pengetahuan baru di jaringan. Selanjutnya, matriks dan teori contoh dari aplikasi 5.0. Slide ini merangkum apa yang sudah kita bahas di slide-slide yang sebelumnya.
Ini adalah matriks singkat yang membandingkan fokus utama setiap teori komunikasi pembelajaran dan contoh nyatanya aplikasi atau teknologi 5.0 yang menerapkan dari masing-masing teori pembelajaran seperti behaviorisme, stimulus, respon, dan habit itu fokus utamanya. Dan contoh alat yang digunakan adalah aplikasi gamifikasi, Duolingo, Quizzes, dan reward otomatis. Kalau teori kognitivisme, biasanya fokus utamanya ke memori dan visualisasi dan skema. Dan alat yang digunakan ialah hologram 3D, VR, dan lab anatomi. Adapun yang keempat, konstruktivisme, biasanya kreasi bersama dan pengalaman yang menjadi fokus utama. Dan contoh alat yang digunakan ialah kolaborasi cloud, Google Workspace, dan stimulan metaverse. Yang terakhir, konektivisme, jaringan informasi node. Itu fokus utamanya, dan sedangkan contoh alatnya ialah mesin pencari AI seperti ChatGPT, Perplexity, dan forum global. Sekian hasil dari presentasi saya. Sebagai penutup yang bisa saya ambil kesimpulannya, pendidikan pendidikan 5.0 bukanlah tentang mengganti teori yang lama, melainkan memperkuat, mengoptimalkannya dengan teknologi tanpa batas. Jadi terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama saya menyampaikan presentasi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.